Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ini ya, untuk pokok bahasan uji hipotesis dan interval kepercayaan. Ya. Jadi sudah masuk pada inferensinya. Jadi pengujian hipotesis itu merupakan alat formal ya, untuk memilih model tereduksi dari model full yang sudah disediakan. Ya, hipotesis H0 menggambarkan model tereduksi yang bersesuaian dengan nilai-nilai subset beta J di dalam beta. Nah, apa ini maksudnya? Ya, jadi kalau kita punya model full, berarti betanya itu misalkan aja vektor yang berisikan beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta K. Maka beta J itu merupakan bagian dari beta. Nah, karena terkait kita menguji hipotesis sebagian parameter di dalam beta. Ya, ini yang dikenal subvektor, ya, subvektor parameter. Nanti ya, yang akan kita uji di sini. Ya, hipotesis alternatif H1 ini menggambarkan model fullnya, sedangkan hipotesis H0 menggambarkan model tereduksinya. Ya, karena ini di bawah hipotesis H0 ya. Ini model tereduksi, kalau H1-nya model full. Nah, untuk menggambarkan itu saya berikan penjelasan sebagai berikut. Misalkan kita ingin menguji secara bersama, ya, yaitu menguji pengaruh secara bersama variabel prediktor X terhadap Y. Hipotesis yang kita gunakan dilambangkan dengan beta 1 sama dengan 0. Nah, ini yang sudah sering kita gunakan ya. Waktu kita bahas regresi linear berganda, menguji pengaruh secara bersama X1, X2, sampai XK terhadap Y, maka beta satunya itu tidak lain adalah vektor ini. Ya, jadi ini dengan asumsi variabel prediktornya sebanyak K. Ya. Jadi beta tebal 1 di sini itu isinya beta 1 sampai beta K. Oke, ini ya yang akan kita uji. Nah, di mana proses untuk pengujiannya? Proses pengujiannya saya harus memecah jumlah kuadrat total SST ini. Ya. Ini ingat SST ini harus sudah paham ya, bahwa ini kalau ditulis dalam bentuk matrik, transpos Y dikali I min 1 NJ kali Y. Ya. Kalau diuraikan, kan tidak lain ini sigma YI kuadrat min NY bar kuadrat. Ya. Ini sudah sering saya sampaikan. Bentuk matriknya nanti adalah transpos Y I min 1 NJ kali Y. Ini namanya SST. Nah, untuk proses pengujiannya tadi, kita harus mengubah dulu menjadi dua komponen, ya, dua komponen. Di mana komponen itu saya nyatakan dalam bentuk matrik center atau matrik sentral. Jadi menggunakan XC ya. Ingat XC kita harus tahu, XC itu adalah matrik yang berukuran N kali K. N kali K. Di mana berisikan kolom pertama itu X1 yang sudah dikurangi rata-ratanya X1. Kolom kedua X2 yang sudah dikurangi rata-ratanya X2. Begitu ya. Sampai XK dikurangi rata-ratanya XK ya. Ingat XC tetap tidak berubah sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Berarti SST ini saya bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini namanya manipulasi aljabar. Suku yang ini saling menghapus, jadi kembali ke suku asal SST. Nah, ini penting ya, modifikasi aljabar ini. Selanjutnya yang ini saya namai dengan SSR. Jadi SSR itu wujudnya itu bisa berbentuk seperti ini. Nah, ini SST dikurangi SSR namanya SSE. Nah, gitu. Jadi bisa dipecah seperti itu. Sehingga saya dapatkan bentuk SST sama dengan SSR tambah SSE. Jangan lupa SSR ini bisa dimodifikasi lagi menjadi itu. Dari mana taunya? Ingat persamaan normal ketika kita menduga beta 1 topi. Ya, bahwa persamaan normalnya adalah XC transpos XC kali beta 1 topi itu sama dengan XC transpos Y. Berarti XC transpos Y itu bisa saya ganti menjadi XC transpos kali XC kali beta 1 topi.
Nah, ini jadi bentuk kuadratik. Ya. Kalau ini belum nampak bentuk kuadratiknya. Kalau sudah begini, sudah nampak bentuk kuadratiknya, tapi dalam beta 1 topi. Gitu ya. Nah, SSE jangan lupa, SST kurangi SSR. Ini SSR-nya. Nih, sampai sini ya. Nah, fungsinya apa? Kita memecah ini. Kita akan jadikan ini bentuk kuadratik. Kenapa harus dibawa ke bentuk kuadratik? Karena kita sudah punya teorema sebelumnya bahwa bentuk kuadratik itu mengarah ke distribusi Chi-square, baik sentral maupun non-sentral. Nah, kalau mengarah ke Chi-square dibagi Chi-square itu mengarah ke UGF. Nah, jadi sebenarnya arah pembicaraan kita itu menuju ke UGF. Makanya selalu dibawa ke bentuk kuadratik. Jadi nanti ini bisa dibawa ke bentuk kuadratik, awalnya transpos Y, akhirnya Y. Gitu, ya. SSE juga gitu, awalnya transpos Y, akhirnya adalah Y. Tinggal suku yang di tengah kita cari nanti. Nah itu ya prinsipnya. Nah ini cara ngubah. Ini namanya SSC tadi, sigma YI min Y bar kuadrat, SSR per SSE. Nah ini yang SSR tadi, kan tadi kan beta 1 topi dikalikan XC transpos XC dikalikan beta 1 topi. Itu kalau saya modifikasi dengan memasukkan beta 1 topinya ini. Nah, ini ya. Ingat waktu kita bahas model sentral, beta 1 topinya itu kan ini hasilnya. Ini kita pakai. Nah, masukkan sini. Sehingga saya bisa menulis beta SSR-nya menjadi ini. Ya, jadi ini itu sebenarnya nggak sulit dari sini tadi. Nah, dari sini. Beta 1 topinya itu saya ganti inverse XC transpos dari XC kali XC transpos Y. Ini ditranspos, maka depannya muncul Y transpos. Jadilah bentuk ini. Nah, ya. Silakan ambil kertas buram, uraikan sedikit. Ya. Paling hanya 2 baris saja untuk menunjukkannya. Ya. Nah, yang SSE, SST dikurangi SSR. Loh, ini kan persis sama ini. Nah, sehingga ini kalau dikembalikan, ini hilang kan, kembali ke awal lagi. Nah, tujuannya apa? Dibentuk seperti ini untuk mendapatkan bentuk kuadratik ini. Ini bentuk kuadratiknya SSR, ini bentuk kuadratiknya SSE. Hafalkan ya, atau ingatlah paling enggak, apa bentuk kuadratik dari SSR kalau menggunakan matrik sentral XC. Jawabnya ini. Lihat, ini namanya head matrik dari matrik sentral. Ada head matrik dari matrik X yang awal kita kenal di regresi terapan itu, pakai lagi di sini. Kalau head matriknya dari matrik X itu berarti X saja. X dikali inverse X transpos X dikali ke transpos X. Nanti ada head matriknya matriks X1. Ya, jadi namanya H1. Ya begitulah prosesnya ya. Nanti ada lanjutan. Oke, kita kembali ke SSR yang dinyatakan dalam bentuk matriks sentral. Ini ya. Nah, ini selanjutnya saya namakan HC, head matrix untuk matriks sentral. Ya, ini transpos Y, Y, transpos Y, Y. Saya satukan jadi I min 1 per NC min HC. Nah, min HC. Kalau dikembalikan, tinggal nambah yang di tengah aja. HC ditambah I min 1 per NC min HC. Maka HC-nya kecoret, hilang kan? Tinggal I min 1 per NC. Loh, kembali ke sini lagi. Berarti kita ingin menyelidiki 2 komponen penting ini. SSR sama SSE. Nah, pertama harus ditunjukkan ini distribusinya nanti ke Chi-square. Ya, bisa jadi ke sentral atau yang non-sentral. Ini juga bisa jadi sentral atau non-sentral, tapi yang jelas sama-sama Chi-square. Untuk membuktikan pertama, harus tunjukkan bentuk kuadratik ini independen dulu. Ini biasanya saya beri lambang A besar, ini B besar. Tinggal Y-nya distribusinya diketahui, normal, X beta, sigma kuadrat I. Kan begitu. Nah, arahnya sudah jelas ke sana. Ya.
Nah, tunjukkan dulu bahwa ini sama ini tuh saling bebas atau independen dulu. Syarat untuk menuju distribusi F. Ya, dua suku pembilang penyebut harus saling bebas. Berarti Anda tunjukkan dulu HC dikalikan sigma kuadrat I dikalikan ini, itu harus 0. Nah, itu syarat utama. Harus ditunjukkan matrik 0, berarti dia saling independen, dipenuhi syarat pertama. Syarat kedua, distribusinya ini dicari. G-square apa, ini G-square apa, baru dibandingkan. Ya. SSR dibagi SSI, itulah arah kita membahas di sini. Ya, ingat, HC head matrix dari matriks sentral. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini teoremanya. Saya sudah pernah tunjukkan I min per NJ itu punya keistimewaan. Pertama, simetri. Nah, buktinya simetri sangat mudah, ini saya transpos. Identitas ditranspos tetap I. Matriks J ditranspos tetap J. Ya, kan berarti transposnya ini tetap I min per NJ. Berarti dia simetri. Yang kedua, idempoten. Ini idempoten. Kalau nggak percaya, silakan ambil kertas nanti ya. I min per NJ dikali I min per NJ. Itu nanti ada 4 suku kan. Itu nanti kalau diselesaikan kembali ke asal lagi, I min per NJ. Buktikan juga nanti di kertas. Biar lebih paham ya. HC ini juga punya keistimewaan. Di samping simetri, dia juga idempoten. Kalau simetri itu sudah sangat jelas kelihatan di sini. Coba ya, ini kalau saya transpos, ini saya transpos, maka ini pindah ke depan ditranspos. Kan jadi XC lagi. Ini simetri ditranspos tetap, ini ditranspos XC transpos loh, kembali ke HC. Apakah idempoten? Jawabnya juga iya, idempoten. Silakan. HC dikalikan HC, itu nanti hasilnya tetap HC. Punya keistimewaan kan? Ini juga punya keistimewaan, selain simetri, dia juga idempoten. Nah, nanti ini saya tanyakan waktu tatap muka ya. Tinggal Anda kalikan I min per NJ min HC dikali I min per NJ min HC, tunjukkan hasilnya adalah tetap I min per NJ min HC. Nah, dasar pembuktiannya yang ini itu menggunakan sifat ini. XC ditranspos kali J, J-nya vektor satuan. XC itu matrik sentral. Ditranspos kalikan J, itu hasilnya adalah vektor 0. Vektor 0, perhatikan. Buktikan. Nah, nanti saya tanya satu aja ini dulu, tunjukkan. Karena ini dipakai jaminan untuk ini, membuktikan teorema yang ada di sini. Terutama yang ini. Ini butuh ini, gitu ya. Nah, ini kalau saya buka di sini ya terlalu panjang nanti. Nah, supaya Anda ikut mikir gitu ya, maksudnya. Supaya ikut berpikir, oh latihan ambil kertas, tulis XC, ingat strukturnya XC harus tahu. Kolom pertama, matrik X11, X12 sampai X1N dikurangi X bar 1. Kolom kedua, X21, X22 sampai X2N dikurangi X bar 2, sampai yang ke K. Ya, ingat itu, XC habis itu ditranspos kalikan vektor satuan J. Itu hasilnya nanti vektor 0. Ya. Dengan ini, maka terbukti nanti hasilnya adalah ini. Nah, jadi untuk membuktikan ini, saya perlu ini. Untuk membuktikan idempoten sudah jelas, ranknya K, ini nggak perlu ini ya. Ini idempoten lah, ini perlu ini juga. Ya. Ini sudah kelihatan, coba ya yang ini ya. HC kali identitas hasilnya HC. HC dikalikan min per NJ itu hasilnya matriks 0. Ya. Mana yang menjamin matriks 0 ini? Silakan tunjukkan. HC dikalikan min per NJ, itu hasilnya matriks 0. Minus HC dikali HC, itu hasilnya tetap HC. Kenapa? Karena idempoten. Sehingga nanti ketemu HC min HC jadi matriks 0. Sudah terbukti ini yang keempat. Tugas Anda membuktikan yang ketiga ya, sama yang kedua. Kalau yang pertama ini, buktikan juga pakai ini. Oke, paling tidak 1, 2, 3 ini harus bisa membuktikan. Ya.
harus ambil kertas buram ya, nanti tunjukkan ke saya ya. Supaya tidak sekedar mendengarkan tapi ada usaha untuk nyoba. Ya. Ini enggak sulit. Nah, caranya untuk membuktikan ini HC, caranya cukup sederhana. Gini, HC dikali identitas itu hasilnya HC, ya kan? Minus 1/n dikalikan HC dikalikan J. Coba pecah J-nya itu menjadi J dikalikan transpos J. Maka yang muncul nanti HC dikalikan J kan. HC itu vektor ujungnya kan ini. Nah, kita berhadapan dengan XJ transpos dikalikan J. Nah, XJ transpos kali J, 0 kan? Nah, 0 kali matrik apapun hasilnya vektor 0. Vektor 0 dikalikan matrik, sisanya kan ada J transpos kan tadi, itu jadi matrik 0. Sehingga hasilnya nanti ketemu HC dikurangi matrik 0, hasilnya tetap HC. Itu aja buktinya ya. Silakan, itu butuh keterampilan ya. Nah, sekarang kita mulai ke pembuktian. Ini mirip waktu kita bahas distribusi bentuk kuadratik itu. Makanya itu banyak sekali kegunaannya. Terutama teorema 9 yang saya sampaikan berkali-kali ya. Buktinya pakai teorema 9 itu. Coba lihat. Y berdistribusi normal n variat x beta, sigma kuadrat I. Ini berarti regresi kan? Rata-ratanya Y x beta, kovariansi dari Y sigma kuadrat I. Nah, kita tahu definisi dari SSR tadi kan ini. Nah, dinyatakan dalam beta 1 topi. Jadi SSR didefinisikan dengan menggunakan matriks sentral ya, ini kan. Per sigma kuadrat. Tunjukkan ini berdistribusi Chi-square non-sentral dengan derajat bebasnya K. K itu apa? K itu rank dari ini. Nah, ingat, XC matrik ukuran N kali K. Perhatikan, N kali K. Kalau X transpos, XC transpos kali XC matrik ukuran K kali K. Ya, karena dia full rank, berarti ranknya ini tidak lain adalah K. Sudah terbukti kan? Nah, untuk menunjukkan lambda satunya, kita gunakan setengah dikalikan mu transpos A mu. Nah, setengah dikalikan mu transpos A mu. Nah, dari mana munculnya sigma kuadrat? Itu dari sini. Berarti setengah, mu-nya apa? Mu-nya adalah X beta. Itu kalau saya pakai Y. Kalau saya pakai beta 1 topi, berarti tugas kita harus mencari distribusi dari beta 1 topi. Ingat, beta 1 topi itu sama dengan XC ditranspos kali XC, kemudian diinvers, dikalikan XC transpos Y. Beta 1 ini, beta 1 topi ini berdistribusi normal. K variat. Nah, perhatikan K variat. Karena isinya beta 1 ini adalah beta 1 sampai beta K. Tanpa intercept ya. Jadi K variat. Dengan minnya beta 1. Tunjukkan nanti ekspektasi beta 1 topi sama dengan beta 1. Ya, kovariansi dari beta 1 topi itu adalah sigma kuadrat dikalikan XC transpos XC diinvers. Nah, itu dulu yang harus tunjukkan. Kalau sudah ketemu distribusi beta 1 topi, langsung arahkan ke teorema 9. Ya. Yang sudah pernah saya jelaskan. Nanti terbukti ini. Ya. Jadi kita menggunakan konsep cari distribusi beta 1 topi. Jawabnya kemarin sudah saya jelaskan, beta 1 topi berdistribusi normal K variat, beta 1, sigma kuadrat kali XC transpos XC diinvers. Nah, dari situ terbukti A kali sigma besar, ya, sigma besar nanti jadi matrik idempoten. Nah, ya, terus tunjukkan ranknya adalah K, ranknya ini sudah sesuai. Tinggal tunjukkan parameter non sentralnya saya beri nama lambda 1, setengah mu transpos A mu secara umum ya. Nah, di sini A-nya apa? A-nya adalah ini. XC transpos XC per sigma kuadrat. Nah, makanya per sigma kuadratnya saya gabungkan dengan setengah tadi jadi ini. Ya, jadi ini. Ya, nah, tinggal ini beta 1 dari mana?
kan ekspektasi dari beta 1 topi kan beta 1. Nah, ingat ini dalam bentuk beta 1 topi loh. Ekspektasinya beta 1 topi itu beta 1. Kan sudah terbukti itu. Ya, untuk lebih jelasnya tulis di kertas, kirim ke grup nanti ya. Kirim di grup. Nah, maka poin I sudah terbukti dengan teorema 9. Ya. Secara sama ini. Nah, cuma untuk membuktikan ini, ubahlah dulu ini menjadi bentuk kuadratik. Caranya di mana? Ini ubah ke bentuk Y transpos bla 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 Y. Ini juga, kalau ini sudah jelas ya, Y transpos I min 1/NJ Y. Ya, yang ini ya, Y transpos I min 1/NJ kali Y. Kalau yang ini, nanti ini berubah jadi, tunjukkan ya, Y transpos H1 Y. Yang ini. Y transpos, oh maaf bukan H1, HC ya. HC, head matrixnya berhubungan dengan matriks sentral. H1, HC, Y. Nanti ini akan mengarah ke bentuk ini. Nah ini. Sehingga muncul I min 1/NJ min HC. Nah, arahnya ke sini nanti ya. Ya, itulah bentuk SSC-nya nanti. Jadi kalau digabung, ini nanti bentuknya menjadi bentuk kuadratiknya ya. Transpos Y, kurung buka, I min 1/NJ min HC kali Y. Baru per sigma kuadrat. Coba Anda lihat, strukturnya selalu mengarah Y transpos AY, di mana A-nya itu adalah I min 1/NJ min HC per sigma kuadrat. Nah, sama ketika membuktikan ini tadi. A-nya tadi XC transpos XC per sigma kuadrat. Ya, kalau di sini A-nya apa? Nanti jadi I min 1/NJ min HC per sigma kuadrat. Tunjukkan dia berdistribusi G² sentral. Berarti harus tunjukkan parameter non sentralnya nanti 0. Nah, ini perlu urean. No, Pak, ini buktinya kok singkat. Nah, ini hanya petunjuk. Ini bukan bukti sebenarnya, ini hanya petunjuk. Kalau ingin bukti ya nanti tugas Anda latihan jawab, kirim ya, supaya terlatih untuk membuktikan sehingga bisa menjawab. Jadi arahnya sebenarnya ke sana secara teori. Ya. Ini sudah, ini teorema 61B, sekarang kita lanjut. Ya. Kalau Y berdistribusi normal ini, maka SSR dan SSE-nya independen. Nah, untuk membuktikan SSR dan SSE independen, tadi sudah saya sampaikan, SSR-nya itu adalah, nah, SSR-nya itu adalah ini, nah, HC. Ya, ini A-nya, A besar ya, ini B-nya, B besar. Tinggal kovarian dari Y kan sigma kuadrat I. Ya, jadi tunjukkan bahwa HC dikalikan sigma kuadrat I dikalikan B, ya, itu nanti jadi 0. Ya, saya kelihatan kan? Sigma kuadratnya keluar, identitas dikalikan ini tetap ini, tinggal tunjukkan HC dikalikan ini 0. Mana buktinya? Ini sudah kita buktikan tadi. HC kali itu 0. Lah ini nih. Saya terbukti. Ini yang menjamin independen itu karena teorema 61A bagian 4 ini. Sudah jelas independen ini. Ya. Nah, itulah cara menunjukkan bahwa SSR dan SSE independen. Silakan kalau kurang yakin ambil kertas. Buktikan ya. Nah, independennya sudah dijamin, tinggal nunjukkan distribusinya nanti ya. Itulah jawabnya ya. Ini petunjuk. Bukan bukti resmi tapi hanya petunjuk ya. Nah, sekarang kita mulai menggunakan statistik uji. Banyak kegunaan ya. Distribusi bentuk kuadratik yang kita bahas di bab 4 itu banyak gunanya itu di sini. SSR dibagi K sigma kuadrat per SSE dibagi N min K min 1 sigma kuadrat. Ini bisa disederhanakan, sigma kuadratnya hilang, tinggal ini. Nah, berarti uji F ini nanti akan berdistribusi F dengan derajat bebas pembilangnya K, derajat bebas penyebutnya N min K min 1, di bawah hipotesis
beta 1 sama dengan 0. Ini yang kita pakai di kuliah-kuliah regresi terapan tuh ini sebenarnya. Nah, buktinya ini. Nah, buktinya juga berupa petunjuk, silakan nanti ditulis di kertas, kirim ke grup. Supaya kalau Anda yang bekerja kan tambah yakin ngerti. Ya. Kalau saya nguraikan semua ya, nanti yang ngerti cuma saya aja gitu ya. Itu tujuannya ya. Nah ini kan yang kita pakai di kuliah-kuliah itu ini sebenarnya. Untuk uji apa? Uji secara serempak. Uji secara serempak bahwa X1, X2 sampai XK itu berpengaruh terhadap Y apa enggak. Maka kita menggunakan hipotesis 0 begini kan. Lawannya beta 1 tidak 0. Berarti paling sedikit ada koefisien beta 1, beta 2 sampai beta K yang tidak 0. Itu maknanya kalau tolakan 0. Untuk mengujinya ini kita pakai distribusi F ini. Mana buktinya? Nah, dari sini. Nah, coba perhatikan. Ini itu berasal dari distribusi Chi-square derajat bebas K. Ya, yang SSR ini ya. Dari mana itu? Itu bisa dilihat dari sini. Ya, lihat ya, SSR. Nah, ini. Ya. Ketika beta satunya ini 0, kenapa 0? Di bawah hipotesis 0 tadi. Kan H0-nya beta 1 sama dengan 0. Kalau ini vektor 0, maka otomatis lambda satunya 0. Nah, distribusinya jadi Chi-square sentral dengan derajat bebas K dibagi derajat bebasnya, ya kan? Sehingga yang muncul nanti SSR ya, itu per sigma kuadrat akan berdistribusi Chi-square derajat bebas K dibagi derajat bebasnya. Lalu itu kan mengarah ke F. Ya. SSR dibagi ini kan per sigma kuadrat kan berdistribusi Chi-square derajat bebas K dibagi derajat bebasnya, nanti tinggallah ini. Ya, yang ini SSE per sigma kuadrat ini juga berdistribusi Chi-square, tapi derajat bebasnya N-K-1. Mana jaminannya ini? Ya. SSE per sigma kuadrat berdistribusi Chi-square derajat bebas N-K-1. Terus saya bagi derajat bebasnya. Sehingga kita dapatkan distribusi F. Itu buktinya. Ini saja membuktikannya. Untuk yang poin 2. Kalau yang poin 1, ini buktinya. Distribusinya F non sentral. Karena ada lambda 1 yang tidak 0. Ya, tahu dari mana lambda 1 tidak 0? Kan ngitungnya berdasarkan H0. Di mana H0 mengatakan beta 1 sama dengan 0 salah. Itu berarti apa? Beta 1-nya tidak sama dengan 0 kan? Maknanya ini, itu sama aja beta 1-nya tidak 0. Kalau beta 1-nya tidak 0, berarti ada nilai lambda 1. Sehingga distribusinya jadi F non sentral. Gitu loh maksudnya. Nah, karena kita sering menggunakan hipotesis su pakai yang bawah ini, nah, maka kita gunakan F-nya F sentral. Sebenarnya kalau dikembangkan, bisa aja H0-nya beta 1 tidak 0. Maka pakai F non sentral. Cuma ini jarang digunakan. Ini ada untuk kalangan orang-orang statistik yang mengembangkan teorinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang kita pakai ini. Nah, asalnya F menurut definisi kan diperoleh dari distribusi Chi-square dibagi derajat bebasnya per distribusi Chi-square dibagi derajat bebasnya. Kan awalnya dari situ. Atau disederhanakan jadi ini. Itu bukan mengarah ke F. Kalau nggak salah teorinya saya menulis gini. F sama dengan O dibagi V1 per V dibagi V1. Di mana O berdistribusi Chi-square derajat bebas V1, sedangkan V berdistribusi Chi-square berderajat bebas V2. Jadi nanti U per V1 dibagi V per V2 itu ke distribusi F. Dengan derajat bebas pembilang V1 penyebutnya V2. Itu kan teorinya, kan kita mengacu itu. Sehingga terbukti ini. Ya. Nah, kalau sudah kita bisa buat ANAVA-nya. Tapi ANAVA ini tinggal mencantumkan F hitungnya sudah dapat sudah. F hitungnya ya ini dibagi ini aja sudah. Sama. Nah, kita lihat
Sumber variasinya yang berasal dari beta 1. Ingat, beta 1 di sini hanya melibatkan beta 1 sampai beta K tanpa intercept ya. Kita ingin menguji ini kan. Nah, berarti derajat bebasnya apa? K. Derajat bebasnya K di sini. Ya. Kalau total berarti derajat bebasnya N-1. Sehingga diperoleh derajat bebas galat. Ini dikurangi ini ketemu ini. Ya kan? SSR-nya bisa dihitung dengan dua cara. Cara pertama menggunakan matriks sentral, nah, ini yang sudah kita definisikan di awal. Bisa menggunakan matriks full atau model full. Ini yang pakai model sentral, ini yang pakai model full. Nah, ngitungnya pakai yang mana? Pakai model full boleh, model sentral boleh. Paling gampang pakai model full, karena kita sudah tahu bentuknya. X matrik rancangan, Y itu berisi Y1 sampai YN. Beta topi itu inverse X transpose X kali X transpose Y, loh, sudah jelas. Kalau pakai ini harus ngitung XY dulu, beta 1 topinya juga bergantung XY. Sebenarnya sama aja hasilnya ya. Oke. Baru dapat mean square atau kuadrat tengah atau rata-rata. Ya, rata-ratanya. Berarti apa? Jumlah kuadrat bagi derajat bebas. Secara sama, SSE-nya bisa ditulis dengan dua cara. Ya, cara pertama menggunakan SST min SSR, pakai model sentral. Atau cara kedua menggunakan model full. Nah, ini enggak ada XY lagi. Y transpose Y min beta topi. Ini kurang transpose ya. Ini harusnya beta topi transpose X transpose Y. Ini kurang transpose ya. X transpose Y. Ya, nah SST-nya ini tidak berubah ya. Sigma Y kuadrat min Y bar kuadrat. Ya. Bentuk matriknya transpose Y dikali I min 1 NC kali Y. Ya. Sudah, dari MS ini kita bisa hitung ekspektasi dari ini. Untuk membuktikan ekspektasi dari ini sama saja seperkanya keluar, seperka dikali ekspektasi SSR. Ekspektasi SSR itu sama saja dengan ekspektasinya ini. Nah, bisa dikerjakan dengan dua cara, dibawa ke bentuk Y boleh, ya, dibawa ke bentuk beta 1 topi juga boleh. Kalau dibawa ke bentuk beta 1 topi, berarti bentuknya nanti beta 1 topi transpose, XC transpose XC beta 1 topi. Tapi harus tahu distribusi beta 1 topi, yaitu normal K variat beta 1, sigma kuadrat inverse dari XC transpose XC. Nanti terbukti ini. Ya. Kalau lihat jawabannya mengarah ke sentral kan, berarti pakailah yang ini aja. Tapi ini harus diubah dulu menjadi XC transpose XC kali beta 1 topi. Ya, sehingga bentuk kuadratiknya keluar. Itu dihitung ekspektasinya, buktikan hasilnya ini. Nah, nanti saya tanyakan waktu tatap muka. Ya. Nah, secara sama sekarang untuk ekspektasi dari ini. Dari ini keluarkan 1 N min K min 1 ekspektasi dari SSE. SSE-nya pakai yang ini boleh, pakai yang ini juga boleh. Sama hasilnya. Ya. Nanti ketemu sigma kuadrat. Silakan dicoba. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti apa? Di bawah hipotesis 0, bawah beta 1-nya sama dengan 0. Gitu. Maka distribusi dari F itu akan menghampiri apa? Distribusi F dengan derajat bebas pembilang K penyebutnya N min K min 1. Ini sudah kita buktikan tadi. Ya, di bawah hipotesis 0, bawah beta 1-nya sama dengan 0. Ya. Berarti lambda 1-nya akan 0 nanti. Jadi distribusinya jadi F sentral. Ini ya. Yang sering kita gunakan di kuliah regresi terapan. Ya. Sebenarnya ini dari sini pokoknya. Ya, ini dengan catatan H1, H0-nya beta 1 sama dengan 0 benar ya, baru pakai ini. Kalau beta 1-nya tidak 0, kita pakai F non sentral, ada koma lambda 1 tadi, ya. Itu bedanya. Nah, ini sudah. Nah, ini contoh aplikasinya, ini menggunakan data pada tabel 51. Nah, ini datanya ini, hanya 12 pengamatan.
Ini Y-nya X1, X2. Berdasarkan data ini, saya bisa hitung. Ya, yang akan diuji H0-nya beta 1 sama dengan 0. Berarti menguji secara apa? Serempak kan? Bahwa beta 1-nya 0, beta 2-nya juga 0. Ya kan? Karena isinya beta 1 kan ini. Ingat tanpa intercept loh ya. Uji secara serempak itu tanpa intercept. Nah, jadi beta 1-nya sama dengan 0, beta 2 juga sama dengan 0. Kita hitung sekarang X transpose kali Y ketemu ini. Ini saya langsung aja. Beta topinya juga langsung saya hitung. Ini dari inverse X transpose X dikalikan X transpose Y. Nanti dapat ini langsung. Y transpose Y langsung saya hitung ketemu 840. Beta topi transpose X transpose Y. Beta topinya ini tadi. Ini saya transpose, kemudian saya kalikan X transpose Y. Ini X transpose Y-nya. Nanti dapat hasil langsung ini. N Y bar kuadratnya saya hitung, N-nya 12, sigma Y-nya 90 per 12 kuadrat, ketemu ini. Dengan data ini saya bisa membuat ANAVA nanti. Nah, ini. Ya, ini ANAVA-nya, ini dari N-1, ya, ini dari K, K-nya kan 2. 9 itu 11 kurangi 2. Ya, kita hitung dulu yang SSR. Nah, ini SSR. SSR ini saya menggunakan rumus yang ini. Beta topi transpose X transpose Y dari model full. Tadi ini sudah kita hitung, ya kan? Ini sudah kita hitung, hasilnya sekian. Ya. Untuk SSE-nya saya menggunakan rumus yang ini. Nah, ini tadi sudah ada nilainya, ini sudah ada nilainya, tinggal dikurangi, ketemu sekian. SST-nya 165 ya, 165. Kan sudah ada nilainya ini tadi. Ya, masukkan, kita dapatkan MS. Ini bagi 2 ketemu. Ini bagi 9 ketemu. F-nya dari ini dibagi ini. 24, ya. Ini kalau dilihat nilai F-nya cukup besar ya, jelas tolak 0 ini. Karena tolak 0 berarti secara serempak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Gitu ya, kesimpulannya gitu. Atau paling sedikit ada satu beta, 1 atau beta 2 yang tidak 0. Itu makna dari beta 1 tidak sama dengan 0. Itu artinya bisa salah satunya tidak 0 atau dua-duanya tidak 0. Karena ada kata paling sedikit. Kalau dihitung p-value-nya jelas kecil. Ya. Kalau dengan alfa 5% tolak 0. Ya, kalau diaplikasikan seperti itu aja. Ya. Kita lebih mengarah ke teorinya. Sekarang kita coba lihat. Nah ini pengembangannya ini. Bagaimana kalau kita ingin menguji subset dari beta? Nah ini yang menjadi pertanyaan menarik. Misalkan saya punya model regresi polinom, ya, model regresi polinom, atau ini dikenal dengan model ordo 2. Variabel prediktornya ada 2, yaitu X1, X2, maka model ordo 2-nya secara lengkap begini. Ini namanya full model. Ada linear dalam X1, linear dalam X2. Kuadratik dalam X1, kuadratik dalam X2. Interaksi antara X1 dan X2. Berarti parameter seluruhnya di sini ada 6. Mulai beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, sampai beta 5. Ada 6 kan? Terus saya ingin menguji subvektor parameter. Nah ini yang dikenal dengan subvektor parameter. Saya ingin menguji beta 3 sama dengan beta 4, sama dengan beta 5, sama dengan 0. Berarti sama saja saya menguji apakah suku kuadratik dan suku interaksi dapat dibuang dari model. Masih ingat ketika membahas regresi terapan? Kita ingin menguji apakah suku kuadratik dan suku interaksi bisa dikeluarkan dari model. Kan menguji ini. Nah, teorinya kita kembangkan di sini. Bagaimana caranya untuk mendapatkan statistik ujinya? Caranya kita bentuk model full ini menjadi model partisi. Seperti ini. Nah, ini model partisinya. Nah, kalau saya tulis seperti ini, berarti beta 2 itu berisi ini. Nah, kalau dikembangkan gitu. Apa isi beta 2? Ya beta 3, beta 4, beta 5. Loh, kalau begitu isinya beta 1 itu apa? Beta 0, beta 1, beta 2.
Nah, ya, kalau digabung kan jadi beta nanti. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. Gitu kan? Nah, karena saya partisi betanya menjadi beta 1, beta 2, maka isi dari beta 1 itu ini. Gitu lah. Isinya beta 2 ini. Yang sudah kita set 0 tadi. Berarti sama saja kita menguji beta 2 sama dengan 0. Sehingga model tereduksinya tanpa menggunakan ini. Kenapa? Karena ini sudah saya set 0. Nah, ini namanya model tereduksi. Nah, gitu loh. Di bawah H0. Jadi kalau ini saya pakai model tereduksi, ini hilang nanti. Karena apa? Beta 2-nya sudah disetting 0. Tinggallah model tereduksi. Karena model tereduksi nulisnya jadi Y sama dengan X1 beta 1 star. Jangan pakai beta 1. Karena nilai beta 1 dengan beta 1 star itu sudah jelas beda. Sehingga nulis model tereduksinya Y sama dengan X1 beta 1 star plus epsilon star. Ya, epsilonnya pun juga beda. Nah, itu yang dikenal dengan model tereduksi. Ya, ini yang akan kita ulas di sini. Ya. Nah, ini saya ambil secara umum sekarang. Andaikan saya ingin menguji beta 2 sama dengan 0. Nah, dengan asumsi variabel prediktornya sebanyak K. Berarti saya mulai dengan mempartisi di beta K min H min 1, min H plus 1. Sampai dengan beta K. Nah, ini kalau saya tanya berapa banyaknya elemen yang ada di dalam beta 2. Berapa banyaknya elemen yang ada di dalam beta 2. Nah, kita harus belajar indeks sekarang. Caranya K dikurangi K min H plus 1 ditambah 1. Nah, nanti jawabnya ketemu H. Nah, ini sama saja elemen dari beta 2 itu sebanyak H. Sehingga matrik X2-nya berukuran N kali H. Ada N baris H kolom. Nah, kalau dikalikan X2 kali beta 2 bisa dioperasikan sekarang. Ya, jadi X2 itu ukurannya harus mengikuti dimensinya beta 2. Yang mana elemennya sebanyak H tadi. Ya, per dimensi H kan. Berarti X2 matrik berukuran N kali H. Ingat ya, itu ya. Nah, beta 1-nya sisanya tadi mulai dari intercept sampai sebelum ini. Sebelum ini kan berarti beta K min H. Habis beta K min H kan beta K min H plus 1. Lanjutannya kan. Nah, jadi beta 1 itu sebelumnya, beta 2 setelahnya. Gitu. Itu cara mecahnya beta di situ. Kalau begitu X1-nya sudah ketemu, matrik berukuran N kali berapa? X1-nya. Ya, kolomnya nanti sebanyak ini. K min H dikurangi 0 ditambah 1. Ketemu K min H plus 1. No. Jadi matrik ukuran X1 itu adalah N kali K min H plus 1. Jadi ingat, kalau X2 ukurannya N kali H, maka X1 ukurannya N kali K min H plus 1. Kalau digabung jadi N kali K plus 1. Itu ukuran matrik X-nya. Nah, contoh terapannya tadi, pada tabel 51 tadi. Beta 1-nya terdiri dari beta 0, beta 0, beta 1, beta 2 yang saya bilang tadi. Sedangkan beta 2-nya suku kuadratik sama suku interaksi. Ya kan? Contoh aplikasinya itu. Ini hati-hati ya, beta 1 yang saya bahas di sini beda dengan beta 1 yang saya bahas di model sentral. Kalau model sentral begini, beta 1-nya mulai dari beta 1 tipis sampai beta K. Kalau di sini beta 1-nya sudah berubah-ubah, tergantung model tereduksinya. Nah, simbol sama tapi maknanya beda. Nah, maknanya beda ya. Itu aja untuk mempertegas ya. Jadi awalnya kan saya menulis beta 1-nya itu berisi beta 1, beta 2 sampai beta K. Kalau di sini beta 1-nya saya batasi mulai dari beta 0 sampai beta K min H. Karena saya mau uji subvektor parameter ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Kita akan menguji beta 2 sama dengan 0, di mana beta 2-nya itu ini. Nah, jadi ini saya nolkan semua. Ya, lawannya H1 beta 2 tidak 0.
Nah, di bawah hipotesis 0, beta 2-nya 0, maka modelnya akan tereduksi menjadi Y sama dengan X1 beta 1 star. Yang X2 beta 2-nya hilang. Kenapa? Karena beta 2-nya 0. Tinggal ini namanya model tereduksi di bawah H0. Model fullnya mana? Ketika beta 2-nya tidak 0. Jadi model fullnya ya Y sama dengan X1 beta 1 plus X2 beta 2 sama plus epsilon. Itu namanya model fullnya. Nah ini model tereduksinya ya. Ini yang kita otak-atik cuma ini aja di sini ya. Nah ini sudah model tereduksi itu kalau kita estimasi kan ini estimatornya. Estimator apa ini? Least square. Kenapa pakai least square? Karena diasumsikan modelnya Y sama dengan X beta normal ya. Normal n variat X beta, sigma kuadrat I. Kan memenuhi asumsi klasik. Nah, sehingga kita dapatkan nih, dengan estimator least square. Nah, untuk full model ini full model. Ini model tereduksi, ya kan? Nah, coba sekarang saya akan mempartisi jumlah kuadrat total. Nah, ini jumlah kuadrat total kalau ditulis begini kan? Ini kan sigma YI kuadrat ini. Min N Y bar kuadrat. Nah, ini kalau saya pecah bisa menjadi 3 komponen seperti ini. Nah, ini ada tujuannya dipecah seperti ini tuh pasti punya tujuan. Yang penting nggak merubah nilai asalnya. Ya. Namanya SST. Ya. Suku yang pertama saya bentuk seperti ini. Ya. Suku yang kedua saya bentuk begini, suku yang ketiga begitu. Kalau dikembalikan ya balik ke sini lagi. Kenapa? Ini manipulasi aljabar, saling menghapus. Ini manipulasi aljabar, saling menghapus. Tinggal ujungnya aja. Loh, persis. Yang ini saya beri nama SSE. Nah, yang kita pakai tadi. Yang ini saya beri nama jumlah kuadrat regresi ekstra yang disebabkan oleh beta 2 dengan penyesuaian beta 1. Nah, ini kan memuat beta 1. Jadi seolah-olah ini dari model full dikurangi model tereduksi. Yaitu dilambangkan dengan SS beta 2 syarat beta 1. Nah, kalau begitu apa ini definisinya? Definisinya ya ini. Beta topi transpos X transpos Y. Min ini yang prediksi. Beta 1 star topi transpos X1 transpos Y. Nah, dari model tereduksi. Plus SSR tereduksi. Jumlah kuadrat regresi tereduksi. Apa itu? Ini. Ya. Ini namanya SSR tereduksi. Ya, sekarang gini ya, lihat. SS beta 2 syarat beta 1 atau jumlah kuadrat regresi ekstra ini, itu kan sebenarnya asalnya cuma ini kurang ini. Coba saya tanya, bagaimana kalau ini diubah ke bentuk kuadratik? Berarti ini harus diubah menjadi bentuk apa? Beta topinya. Inverse X transpos X kali X transpos Y. Silakan ditranspos. Ya, ini diubah menjadi bentuk X1 transpos X1 diinverse X1 transpos Y. Ditranspos lagi. Nanti buktikan hasilnya, perhatikan ya, buktikan hasilnya transpos Y, perhatikan transpos Y dikali H min H1Y. H itu head matrix yang menggunakan X, H1 head matrix yang menggunakan X1. Berarti ini jumlah kuadrat regresi ekstra ini bisa diubah menjadi Y transpos H besar min H1Y. Nah, silakan buktikan. Nanti digunakan soalnya ini. Nah, bisa ditulis dalam bentuk jumlah kuadrat regresi full dikurangi jumlah kuadrat regresi tereduksi. Tereduksi berarti di bawah 0 tadi. Nah, itu cara mendapatkan nilai SS beta 2 syarat beta 1 lewat SSR ya. Nah, ini tadi sudah saya tulis ulang. Ini juga sudah tadi. Nah, ini sekarang saya mendefinisikan H.
H itu head matrix yang berhubungan dengan X, matrik rancangan X. H1 head matrix yang berhubungan dengan X1. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi X1 itu apa? Meliput kolom pertamanya 1, kolom keduanya X1, X2 sampai X yang saya tentukan tadi, X1-nya. Sehingga dimensinya ini ketemu apa tadi? Untuk X1. Yang meliputi beta 0, beta 1 sampai beta K-H tadi loh. K-H ya. Ya, kalau begitu X1-nya ini berisi kolom pertama 1, kolom kedua itu X1, X2 sampai X K-H plus 1. Ya, kalau nggak salah gitu. Coba slide-nya, K-H plus 1. Nah ini nih. Ya. Jadi ini dikurangi 0, hasilnya K-H kan, ditambah 1 kan jadi K-H plus 1. Jadi X1-nya ini matrik ini. Ya. N kali K-H plus 1. Ya, gitu ya. Nah ini. Jadi kalau saya tanya trace-nya H1 apa? Trace-nya H1. Kan berarti ini putar ke belakang jadi matrik identitas kan? Jadi inverse X1 transpose X1 kali X1 transpose X1 kan identitas. Tapi ukurannya K-H plus 1. Ya, jadi trace-nya H1 itu adalah K-H plus 1. Kalau trace-nya H itu adalah N. Kenapa? Karena X-nya ini berukuran N kali K plus 1. Ya, jadi ini nanti trace-nya tidak lain adalah apa namanya N. Oh maaf, K plus 1 ya. Karena ini kalau saya putar ke sana kan identitas. Identitasnya ngikuti dimensinya X transpose X. K plus 1 kali K plus 1. Jadi trace-nya H itu K plus 1. Kalau trace-nya H1 apa? K-H plus 1. Ya, kalau dikurangi ketemu H kan? Nah, dari trace-nya H-H1 itu nanti ketemu H. Nah, itu gunanya, ini ada teoremanya tadi yang mengatakannya. Tunjukkan bahwa trace-nya H dikurangi 1 itu sama dengan H. Nah, gitu ya. Jangan lupa beta topi, estimator least square untuk model full, beta 1 topi, star, estimator least square untuk model tereduksi. Jumlah kuadrat total dipecah menjadi 3 komponen. Lihat ini. Ini kalau saya jumlah I min H ditambah H min H1 ditambah H1 min per NC, nanti kembalinya ke I min per NC, balik lagi. Ya, sekarang kita lihat itu. Nah, ini ada teorema H min H1 ini yang saya sampaikan tadi dimunculkan di teorema ini. H min H1 atau ini adalah idempoten. Nah, ini yang menarik ya, idempoten. Tunjukkan bahwa H dikurangi H1 idempoten. Dengan ranknya adalah H. Ranknya adalah H. Nah, jadi ranknya H itu kan terkait dari trace-nya tadi. Yang sudah kita hitung. Karena dia idempoten, maka untuk menghitung rank sama aja menghitung trace-nya ini. Nah, trace-nya ini, nanti ketemu trace-nya ini dikurangi trace-nya itu. Trace dari ini adalah K plus 1, trace dari itu adalah K min H plus 1, sehingga kalau dikurangkan ketemu H. Terbukti sudah ranknya H. Nah, di mana H itu adalah banyaknya elemen dari beta 2 tadi, yang sudah saya jelaskan di awal. Sekarang kita buktikan. Untuk membuktikan, pertama saya mulai ini, menghitung H kali X. H kali X itu sama aja ini kali X. Ini kalau dikalikan matrik identitas, X dikali identitas tetap X. Berarti H dikali X itu hasilnya X. Atau saya bisa menulis X sama dengan ini. Ya, jadi X sama dengan ini. Nah, ini saya kurung siku yang depan ini. Nah, jadi begini. Ini untuk memperjelas saja. Yang penting H kali X itu X. Nah, gunanya apa? Kita akan tunjukkan nanti bahwa bentuk ini itu sama dengan X1, bentuk ini itu sama dengan X2.
Maka yang saya pakai yang ini. Dari ini tadi, saya bisa menulis begitu kan. Sekarang untuk menunjukkan bahwa H kali X1 itu sama dengan X1. H kali X2 itu sama dengan X2. Maka cukup yang saya ganti yang ini. Saya ganti menjadi partisinya X1, X2. Ini juga X1, X2. Sudah? Bentuknya jadi gini kan? Jadi X1, X2. Ini saya ganti X1, X2. Tinggal ini matriks H dikalikan X1. No, ini kan H kali X1. Ini kan? Koma H dikali X2. Ini berarti apa? Ini sama dengan X1. Nah, akibatnya ini sama dengan X2. Atau H dikali X1 hasilnya X1. H dikali X2 hasilnya X2. Nah, ini yang menarik ya. Akhirnya saya dapat ini. H kali X1 hasilnya X1. H kali X2 hasilnya X2. Nah, sederhanakan H dikali H1 dan H1 kali H dengan menggunakan persamaan 13 ini. Serta transposnya. Nanti dapat hasil ini. Kalau ini transpos dari ini. Ya, ini gampang sudah. Ini transpos dari ini. Tunjukkan yang ini aja. Nah, ambil kertas, buram, hitung sebentar. Hanya ganti dengan ini. Ya, hanya. Kalikan H1. H1-nya adalah X1 dikalikan inverse X1 transpos X1 dikalikan X1 transpos. Itu H1-nya. Tunjukkan nanti hasilnya sama dengan H1. Perhatikan ya. Nah, ini kalau sudah bisa tunjukkan ini tinggal transposnya aja. Ini kalau saya transpos tetap H1 karena simetri. Ini kalau saya transpos, ini pindah ke depan jadi H1 transpos kali H transpos. H1 transpos tetap H1, H transpos tetap H. Loh, kan sudah terbukti. Nah, itu tugas Anda menunjukkan ini aja. Enggak sulit ini. Untuk menunjukkan ini pakai dalil yang sudah ada ini. Nah, nanti akan terbukti ini. Kedua, tunjukkan idempotennya. Nah, idempotennya sangat mudah ini. H min H1 kuadrat itu artinya H min H1 kali H min H1. Ini kalau diuraikan jadi 4 suku gini. Karena idempoten, H kuadrat sama dengan H. H kali H1 sudah dibuktikan hasilnya H1. H1 kali H hasilnya juga sama H1. H1 dikuadratkan tetap H1 karena H1 idempoten. Sehingga terbukti hasilnya H min H1. Itu berarti idempoten ya, H min H1. Ya, nanti ini kita gunakan. Kalau idempoten menghitung ranknya sama aja menghitung trace-nya kan. Ya, jadi trace dari H min H1. Nah ini buktinya trace-nya nanti ketemu H. Jadi rank ini sama dengan trace-nya. Nah ya, ini matriks identitas nanti trace-nya ini berukuran K plus 1. Ini matriks identitas berukuran K min H plus 1. Kan dari X1 tadi. Di ini kurang ini ketemu H. Inilah buktinya ya. Bahwa ranknya adalah H. Nah ini kemarin waktu kita bahas regresi linear berganda ketemu ini kan. Nah ini buktikan lagi ini. Karena ini digunakan. Nah untuk membuktikan bahwa distribusi dari bentuk kuadratik ini adalah G square sentral. Berarti harus dibawa ke teorema 9. Selidiki dulu A, ya, A-nya adalah I min H per sigma kuadrat, dikalikan sigma, ini tunjukkan hasilnya idempoten. Nah, kalau iya, cari ranknya, rank dari I min H. Itu sama saja trace dari I min H. Kenapa? Karena I min H idempoten. Trace dari I min H itu adalah trace-nya I dikurangi trace-nya H. Trace-nya I itu adalah N, trace-nya H itu adalah K plus 1. N dikurangi K plus 1 adalah N min K min 1. Nah, sudah kelihatan ini. Tinggal cek satu lagi, apa? Lambda, parameter non-sentral. Itu setengah dikalikan mu transpos dikali A mu. Mu-nya X beta, berarti kan mu-nya X beta.
Ya, A-nya adalah I min H per sigma kuadrat. Kemudian kalikan dengan mu X beta. Tunjukkan hasilnya 0, parameter non sentralnya. Maka terbuktilah ini. Ya. Nah, untuk yang kedua sama caranya. Cuma A-nya berubah H min H1 per sigma kuadrat. Tunjukkan berdistribusi G square non sentral. Ya, derajat bebasnya H. Dari mana tahu H? Kan tadi rank dari H min H1 sudah kita buktikan. H, loh, kita pakai di sini. Ya kan? Tinggal lambda satunya. Nah, tugas Anda nguraikan ini. Nanti ini saya tanyakan ini. Tunjukkan bahwa lambda satunya itu ini. Ya, ini lambda satunya. Ya, berarti distribusinya adalah G square non sentral, derajat bebas H, parameter non sentralnya adalah ini. Ya, ingat ini dalam bentuk partisi ya. Jadi nanti betanya dipartisi jadi beta 1, beta 2 gitu ya. X-nya dipartisi jadi X1, X2, makanya muncul di sini bentuk X1, X2. Sama beta 2. Loh, yang X1-nya kemana? Kebetulan kecoret hilang. Nah, silakan tugas Anda buktikan. Kalau yang ketiga ini mudah ini. Tunjukkan dua bentuk kuadratik ini independen. Jadi gunakan teorema A dikalikan sigma, sigmanya itu ini, sigma kuadratik, dikalikan B, itu hasilnya adalah 0. Silakan, ini naik pertanyaan berikutnya. Kalau terbukti 0, maka ini dan ini independen. Ya, itu aja. Ya, ini teorema. Selanjutnya, transposisi I min H kali Y per sigma kuadrat berdistribusi G square ini. Derajat bebas N min K min 1. Kalau ini berdistribusi G square H, lambda 1. Di mana lambda satunya ini. Ya, saya akan buktikan. Ini sudah ya, independen. Tadi sudah. Nah, sekarang di bawah lambda 1, 0, maka distribusinya ini menjadi sentral. Ya, teorema 62B yang kedua. 62B yang kedua. Seandainya lambda satunya ini saya setting 0. Kenapa 0? Karena beta 2-nya di bawah hipotesis 0 tadi kan 0. Nah, kalau beta 2-nya vektor 0, otomatis lambda 1, 0. Maka distribusinya jadi G square sentral derajat bebas H. Itulah. Itu maksud penjelasannya yang kedua ini. Nah, ini ya. Itu hanya penjelasan aja ini. Ya. Sekarang, nah ini kita masuk ke teorema berikut. Y berdistribusi normal N variat X beta, sigma kuadrat I. Ini berarti apa? Regresi. Kovariannya Y ini, rata-ratanya Y ini. Nah, F itu diperoleh dari ini dibagi itu. Ini diperoleh dari distribusi G square. Dengan derajat bebas H dibagi derajat bebasnya H. Ini tadi SSE, berdistribusi C square. Dengan derajat bebas N min K min 1, saya bagi N min K min 1. Maka secara teori, ini sesuai definisi, distribusinya pasti F. Dengan derajat bebas pembilangnya H, derajat bebas penyebutnya N min K min 1. Nah, itu. Ini sudah kelihatan, ini yang saya sampaikan sebenarnya sudah mengarah ke buktinya. Ya, karena asalnya F itu dari G square per derajat bebas dibagi G square per derajat bebas. Di mana distribusi G square untuk pembilang penyebut ini saling bebas. Independennya tadi sudah kita buktikan bahwa ini sama ini independen. Masing-masing G square, ini juga G square, derajat bebasnya H, di sini N min K min 1. Nah, cuma ini tadi kan tidak lain ini. Nah, yang saya bilang tadi dipakai di sini. Bahwa jumlah kuadrat regresi ekstra beta 2 syarat beta 1 itu adalah ini. Ya, per H. Betul ya, per H. Nah, ini bisa ditulis ini kan definisinya ada nih. Ini tadi kan saya bilang ini bawa ke bentuk Y transpos bla 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 Y. Ini juga Y transpos bla 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 Y. Nanti ketemu bla bla yang di sini itu H, yang di sini H1. Sehingga terbuktilah ini. Ya, SSI-nya tadi kan ini. Gitu ya.
lihat ini bentuknya nanti menjadi Y transpose I min H kali Y. Ini kalau Anda buktikan nanti kembali ke sini. Ya. Ini hanya cara penulisan dengan menggunakan beta topi. Kalau di sini tidak menggunakan beta topi tapi pakai H, ya, pakai head matrix. Nah, ini model full. Di bawah hipotesis 0 jadi model tereduksi. Beta 1 topi besarnya ini, ya. Namanya model tereduksi. Jika H0-nya itu beta 2 sama dengan 0 salah, berarti artinya apa? Beta 2-nya tidak 0, maka distribusinya jadi F non sentral. F non sentral. Ada lambda 1 nih. Apa lambda satunya? Ini tadi. Yang sudah dibuktikan di teorema sebelumnya. Ya. Tapi ketika beta 2-nya sama dengan 0, nah ini contohnya, beta 2-nya sama dengan 0, maka lambda satunya ini jadi 0. Berarti distribusinya jadi C square, jadi F sentral. Derajat bebas pembilangnya H, penyebutnya N min K min 1. Nah itu aja buktinya. Nah ini bukti ringkas sebagai petunjuk. Kalau ingin buktikan lengkap ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jika H0 benar, ya, maka menurut teorema sebelumnya, ya, teorema sebelumnya, lambda satunya sebesar ini. Oh, jika H0 benar, ini ya, beta 2 sama dengan 0, maka lambda satunya bernilai 0, ya, sehingga menurut teorema ini berdistribusi F dengan derajat bebas pembilang H penyebut N min K min 1. Terbukti sudah. Gitu. Tapi kalau beta 2-nya tidak 0, ini ya, tidak 0, maka lambda satunya tidak 0. Nah, sehingga distribusinya jadi F non sentral, gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Ini tadi sudah ukurannya matriks X1 juga sudah tahu ya, N kali K min H plus 1. Ya, kalau matriks X2 N kali H, ya, jangan lupa itu. Nah, ini bentuk ANOVA-nya. Ya, sumbernya berasal dari beta 2 dengan derajat bebas H, karena beta 2 itu kita setting vektor parameter yang terdiri dari H elemen tadi. Ya, ini dengan penyesuaian beta 1. Yang ini saya lambangkan dengan SS beta 2 syarat beta 1 tadi. Ini bahasa Inggrisnya ini, due to beta 2 adjusted beta 1. Ini artinya apa? Jumlah kuadrat regresi ekstra beta 2 dengan yang disesuaikan oleh beta 1. Ya. Derajat bebasnya kan H tadi. Ya, kan ini berasal dari Y transpose H min H1Y. Nah, dari situ tadi, SSR-nya, ya kan? Sehingga ketemu derajat bebasnya H. Total N min 1, berarti untuk galat ini kurang ini. Ya. N min K min 1. Bukan kurang ini ya. Ini karena tabel ANOVA-nya ini menggunakan apa? Jumlah kuadrat regresi ekstra. Ya. Jadi bukan ini kurang ini. Jadi ini tetap mengacu sebelumnya. Derajat bebasnya total N min 1 dikurangi derajat bebas regresi. Bukan yang ini tapi K. Ya. Jadi N min 1 min K. Jadi ini. Nah untuk yang SS beta 2 syarat beta 1 H derajat bebasnya. Nah, ini ya. Di mana tadi sudah didefinisikan ini adalah ini. Nah, tinggal ini dibagi H ketemu, ya, yang ini dibagi N min K min 1 ketemu. Ekspektasi dari ini bisa buktikan nanti ini. Ya. Silakan nanti. Ini berhubungan dengan yang saya tanyakan tadi ini. Ya, silakan cek di sini. Kalau ini sudah dibuktikan di awal sigma kuadrat. Ya. Jadi ini kalau saya ekspektasi maka seper N min K min 1 keluar, tinggal ekspektasi SSE. SSE-nya ini nanti terbukti sigma kuadrat. Nah, dari sini saya bisa dapatkan F. Ya. F-nya nanti apa? Nilai yang ada di sini dibagi nilai yang ada di situ. Itu F-nya. Nah, ini akan berdistribusi F dengan derajat bebas pembilang H, penyebutnya ini, dengan catatan ininya benar. Ya, kalau ininya salah, berarti ada tambahan ini. Ya, beta 2-nya tidak 0 kan, berarti nilainya ini ada. Jadi distribusinya jadi F non sentral
Dengan derajat bebas pembilang H, penyebutnya N min K min 1, parameter non sentralnya adalah ini. Nah, itu bedanya ya. Ya, jadi parameter non sentralnya lambda 1 lah. Lambda 1-nya tadi apa? Nah, ini. Lambda 1-nya beta 2 transpos kali ini ya, gitu. Itu kalau mau dihubungkan dengan ini tadi distribusinya F. Nah, ini contoh penerapannya pada model regresi ordo berapa? Ordo 2 tapi variabel prediktornya 3. Bayangkan bentuknya kompleks. Ada X1, X2, X3, ya, suku kuadratik, suku interaksinya nanti ada 3, yaitu X1, X2, X1, X3 sama X2, X3. Ya. Nah, ini kalau dilihat model fullnya parameternya berapa ini? Tuh 2, 3, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parameter. Nah, misalkan model tereduksinya itu tanpa melibatkan suku kuadrat dan interaksi. Berarti beta 1-nya nanti beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Beta 2-nya mulai dari beta 4 sampai beta 9 ini. Nah, itulah maksudnya ya kalau dipecah. Jadi X1-nya berisi kolom pertama 1, X1, X2, X3. Sedangkan kolom yang X2 berisi X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali X3, no, itu matrik X2-nya. Itu kalau diterapkan begitu. Dan ini contoh datanya. Ini contoh datanya, ya kan? Ini ada Y1, ada Y2. Ini data responnya ada 2, kita bisa pilih salah satu, misalkan Y1 dihubungkan dengan ini. Bisa juga Y2 dihubungkan dengan itu, ya. Itu maksudnya. Ya. Di sini saya ingin menguji beta 4 sampai beta 90, berarti tidak ada suku kuadratik maupun interaksi. Ya. Model fullnya kita hitung, ya, model full ini ketemu ini. Ya, ini ngitungnya pakai komputer ini ya. Sehingga diperoleh model tereduksi tinggal yang ini aja. Tidak ada suku kuadratik maupun interaksi. Nah, dari model tereduksi ini saya hitung, ya, ini namanya apa? SSR tadi, ya, beta 1 topi star transpos X transpos Y, ketemu ini. Selisihnya ini kita dapatkan ini. SSE-nya ketemu 60, ini cara ngitung. Nah, uji F yang saya gunakan adalah ini, menggunakan SSR, ya, dibagi derajat bebasnya 6. Ya, ini kan berhubungan dengan data tadi. Ya, datanya di sini kalau kita lihat sebanyak berapa pengamatan ini? Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 pengamatan. Ya. Nah, untuk derajat bebasnya berarti menggunakan N min K min 1. Ya. Ini yang untuk penyebut. Yang ini H. H ini berhubungan dengan ini. Mulai 4 sampai 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6 kan? Yang ini berhubungan dengan N min K min 1. N-nya tadi 19. Ya, dikurangi K. K itu banyaknya variabel prediktor. Seluruhnya dalam model full. Kemudian min 1. Nanti ketemu 19. Ketemu 9. Ya. Coba kita hitung K-nya berapa ini. 1, 2, 3, ketambahan 6, 9. Nah, 9 kan? Nah, jadi ini dari N min K min 1 ya. Nah, ini ketemu 9. Nah, jadi untuk penghitungannya kita menggunakan F yang sudah kita definisikan tadi. Nah ini. H untuk pembilang, penyebut N min K min 1, nanti ketemu 9. Ya. Silakan dicek sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, nah 19. 19 dikurangi apa tadi? K, ya, dikurangi K. Ya, di mana K itu banyaknya variabel prediktor yang dilibatkan dalam model full. Ya, dalam model full, banyaknya variabel prediktor yang terlibat, berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti 19 kurangi 9, 10, 10 kurangi 1, 9. Nah, jadi ini asalnya dari situ. Ini tinggal masukkan rumusnya tadi, 4, ini. Ternyata ini menghasilkan p-value 0,0198. Nah, ini dibandingkan 5% masih lebih kecil p-value-nya, berarti H0 ditolak. Nah, berarti kalau H0 ditolak, berarti tidak benar bahwa ini 0. Gitu ya. Ini saya pakai patokan p-value, jadi nggak perlu lihat tabel. Tergantung alfa yang kita pilih berapa. Ya. Menurut kenyataan, uji F secara keseluruhan pada persamaan 5 untuk model tereduksi, ini p-value-nya 0,06. Nah ini berarti kalau pakai ini terima 0. Sehingga X1, X2, X3 tidak sesuai untuk memprediksi Y2. Ya. Ya, tidak sesuai untuk memprediksi Y2. Uji F secara keseluruhan untuk model full itu hasilnya 5,6 dengan p-value-nya kecil 0,0086. Ya, berarti ini apa? Secara keseluruhan ada pengaruh, baik suku linier, kuadratik, interaksi. Ya, secara keseluruhan ya ada pengaruh dari hasil uji ini. Nilai F-nya sekian. Kita lihat p-value-nya aja. Ya. Nah, kalau pada persamaan 5, uji F secara keseluruhan pada persamaan 5. Yang mana ini persamaan 5 ini? Masih jauh nih ya. Ini persamaan 11. 7. Nah ini persamaan 5. Nah, uji F secara keseluruhan pada persamaan 5 kita menggunakan ini dan menggunakan K ini. Ini seluruh prediktor ya, ini. Jadi kita pakai yang ini secara keseluruhan. Kalau tadi kan pakai H, sekarang pakai K. Nah, itu ya. Itu maksudnya. Jadi sudah sampai mana itu? Nah, ini ya, ini menghasilkan 0,0623. Ini tergantung alfanya juga. Ya, kalau pakai persamaan 5 menguji secara keseluruhan ya, termasuk suku X1 linier, kuadratik sama interaksi, kita akan dapatkan nilai p-value ini. Ya, berarti apa? Terima H0 ya kalau lihat ini. Kalau pakai 5%, nah, berarti secara keseluruhan tidak ada pengaruh secara bersama ya untuk seluruh prediktor tadi terhadap Y karena terima 0. Ya, jadi ini termasuk suku linier masuk di dalamnya gitu lah ya. Jadi tidak sesuai jadinya. Nah, kalau menggunakan F secara keseluruhan untuk model full ketemu 5,6. Nah, ini secara keseluruhan. Ini yang menggunakan K tadi, derajat bebas pembilang K, ya, K-nya ada 9 tadi ya. Sedangkan penyebutnya berapa tadi? 9 juga ya. Oh, kok 9 sih? N min K min 1 ya, enggak 9, berapa jadinya? 19 min K. K-nya 9 min 1. 9 ya. Nah, untuk pembilangnya yang melibatkan suku-suku X. Ya, silakan dihitung nanti ya. Itu ketemu itu. Ya. 5,6.
Ya, jadi oke sampai sini dulu aja. Ya, nanti sambil kita pemantapan diskusi ya supaya lebih jelas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.